Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Langsung saja, perkenalkan nama saya Tika Mudrika dengan NIM 1921000030. Dalam rangka ujian tengah semester mata kuliah pengembangan kurikulum, di sini saya mendapatkan pertanyaan, yaitu bagaimana merancang kurikulum inklusif untuk siswa dengan kebutuhan khusus. Tentu teman-teman telah mengetahui apa yang dimaksud dengan pendidikan inklusif, yang mana di dalamnya menggabungkan peserta didik yang normal dan peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, khususnya untuk anak yang memiliki kebutuhan khusus, tentu harus menggunakan kurikulum yang memperhatikan kebutuhan serta kemampuan peserta didik sesuai dengan kecerdasan, bakat, minat, dan potensinya. Adapun penerapan kurikulum yang digunakan dalam pendidikan inklusif untuk anak yang berkebutuhan khusus, yaitu menggunakan prinsip fleksibilitas, sehingga kurikulum yang digunakan bisa beradaptasi sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan kebutuhan peserta didik. Dalam penerapannya, terdapat 3 dimensi yang harus diperhatikan pendidikan inklusif, yaitu kurikulum, instruksional, dan lingkungan belajar. Pertama, yaitu adaptasi kurikulum. Adaptasi kurikulum ini berkaitan dengan penyesuaian isi, materi, atau kompetensi dasar yang akan diajarkan kepada peserta didik. Nah, di sini seorang guru harus memperhatikan apakah isi materi ini sesuai dengan kondisi anak-anak atau tidak. Adapun dalam prosesnya, kurikulum satuan pendidikan pertama harus fleksibel dan inovatif. Jadi ketika seorang guru telah merancang kurikulum yang sudah matang, akan tetapi tidak sesuai dengan kondisi anak-anaknya, kondisi anak-anak tidak mendukung atau belum siap untuk menerima kurikulum yang sudah dirancang, maka seorang guru harus kreatif dan inovatif. Hal apa yang harus dilakukan pada saat seperti itu. Dan seorang guru juga harus memastikan perkembangan kebijakan sekolah inklusif, membuat penyesuaian kurikulum, membuat perencanaan untuk seluruh kelas, menetapkan tujuan pengajaran yang terbuka dan jelas, menggunakan alternatif metode pengajaran, menggunakan teknologi yang tepat, dan membuat persiapan terlebih dahulu. Ya, tentunya seorang guru yang mengajar di kelas tersebut harus memperhatikan hal-hal berikut yang telah disebutkan. Kemudian memastikan kemudahan lingkungan fisik dan mengembangkan lingkungan satuan pendidikan yang mendukung. Kemudian mengembangkan bekerja sama dengan bekerja bersama dalam tim. Nah, dalam menjalankan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan atau keadaan peserta juga tentunya harus dibicarakan dengan baik contohnya kepada perangkat-perangkat sekolah yang ada, bahkan kepada orang tua juga. Takutnya misalkan ke depannya ada hal orang tua merasa dibedakan. Nah, akan tetapi tentu seorang guru yang lebih mengetahui gimana kondisi anaknya di sekolah. Jadi mengajar dalam kelas inklusif ini bisa jadi pengetahuan terhadap anaknya, pengetahuan orang tua, pengetahuan guru yang mengajar di kelas tersebut bisa jadi lebih banyak pengetahuannya dibanding orang tuanya, seperti itu. Jadi tentunya harus dibicarakan juga kepada orang tuanya dan kepada perangkat-perangkat sekolah lainnya, agar kurikulum yang dilaksanakan berjalan dengan baik dan diterima dengan baik oleh semua pihak. Kemudian selanjutnya yaitu adaptasi pembelajaran. Adaptasi ini berkaitan dengan cara, metode, dan strategi yang dapat digunakan guru agar peserta didik menguasai materi atau kompetensi
yang ditargetkan. Setelah seorang guru merancang kurikulum yang ada, tentu seorang guru harus memiliki cara, metode, dan strategi yang digunakan agar materi yang telah disusun tersampaikan dengan baik. Kemudian, adaptasi lingkungan belajar. Adaptasi lingkungan belajar ini berkaitan dengan pengaturan suasana pembelajaran, termasuk fasilitas dan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dalam adaptasi ini, seorang guru misalkan tentu harus mengetahui anak ini cocoknya belajar dengan siapa, didampingi siapa, dan di mana. Kalau misalkan dibayangkan, tentu ribet ya untuk menjadi guru di kelas ini. Cuman ya saya pribadi belum memiliki gambaran yang pasti dan tentu juga belum punya pengalaman, belum pernah menyaksikan juga bagaimana proses kegiatan belajar mengajar di kelas inklusif ini. Mungkin kalau misalkan bertemu dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus, sering ditemukan dimanapun. Cuman dalam menyaksikan proses belajar mengajarnya belum pernah. Tuh. Insya Allah suatu saat kalau ada kesempatan, bukan untuk mengajar tapi untuk meneliti atau memperhatikan gimana kondisi mereka dalam menjalankan proses kegiatan belajar mengajar. Gitu. Nah, seorang guru juga harus memperhatikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh peserta didik yang berkebutuhan khusus, tergantung kebutuhannya. Misalkan anak tunanetra, apa yang dibutuhkannya, fasilitas apa yang dibutuhkannya, gitu. Begitu juga sumber belajar harus disesuaikan oleh seorang guru. Kemudian penerapan kurikulum dan instruksional dapat digunakan dengan metode eskalasi, duplikasi, simplikasi, atau substitusi. Mungkin bisa kita temukan juga metode-metode lainnya. Nah, di sini metode eskalasi yaitu metode yang berkaitan dengan percepatan atau penambahan waktu dalam penguasaan materi. Jadi bisa jadi yang tadinya materi ini bisa tersampaikan dalam satu pertemuan, bisa jadi diperpanjang atau diperbanyak jadi dalam waktu 2 pertemuan, tergantung kondisi anak atau peserta didik yang dihadapi. Bahkan bisa jadi juga materi yang tadinya disampaikan dalam satu pertemuan tapi waktunya masih ada sehingga membutuhkan materi lain. Jadi ala kulihal 2 materi disampaikan dalam satu pertemuan gitu. Nah, ini tergantung kondisi di lapangannya. Kemudian metode duplikasi yaitu kurikulum yang digunakan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus dengan kurikulum yang digunakan untuk peserta didik pada umumnya ini sama, tidak ada perbedaan gitu, karena memungkinkan anak yang berkebutuhan khusus bisa mengejar kurikulum yang diterapkan kepada anak peserta didik yang pada umumnya. Atau metode simplikasi atau duplikasi, metode simplikasi atau modifikasi, yaitu kurikulum yang diterapkan pada peserta didik yang normal ini disederhanakan saat mau diterapkan ke peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Disederhanakan akan tetapi tidak menghilangkan substansinya gitu. Kalau tadi metode yang pertama, metode duplikasi, kurikulum yang diterapkan kepada peserta didik pada umumnya dan kepada peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus itu sama karena melihat pertimbangan lainnya. Nah, adapun metode simplikasi atau modifikasi, nah yaitu kurikulum yang diterapkan kepada peserta pada umumnya
dan kepada peserta yang memiliki kebutuhan khusus ada penyederhanaan gitu. Itu juga disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Kemudian metode selanjutnya yaitu metode substitusi, yaitu kurikulum yang ada diganti dengan kurikulum yang lain akan tetapi setara, kurang lebih setara dengan kurikulum sebelumnya. Jadi ada di selain ada kurikulum A, ada kurikulum B yang seorang guru siapkan, akan tetapi setara dengan kurikulum yang A. Misalnya ada kurikulum listening, akan tetapi di sana ada anak berkebutuhan khusus yang tidak bisa mendengar, tunarungu ya kalau tidak salah. Nah, maka seorang guru harus menyiapkan kurikulum lain yang setara dengan listening ini. Contohnya dengan menugaskan anak tersebut untuk bercerita atau menyampaikan sesuatu gitu. Jadi dalam pelaksanaan, dalam penerapan kurikulum ini tentunya tidak paten atau tidak permanen harus sesuai dengan yang sudah dirancang. Tentunya dengan melihat keadaan di lapangan juga disesuaikan dengan kebutuhan atau kemampuan peserta didik juga gitu. Bahkan untuk anak-anak yang normal saja bisa saja terjadi perubahan kurikulum yang tiba-tiba gitu, yang tadinya seorang guru telah merancang apa akan tetapi diubah dengan apa gitu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik kesalahan dalam perkataan atau mungkin kesalahan dalam menjawab, karena saya pribadi kurang tahu apakah ini benar jawabannya dari pertanyaan tersebut tentang penerapan atau tentang rancangan kurikulum yang diterapkan kepada peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Demikian yang bisa saya sampaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika ada koreksi atau tambahan, silahkan dikoreksi, juga silahkan ditambahkan sebagai pengetahuan tambahan untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.